Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kita berjumpa kembali dalam serial, saya katakan serial karena berseri, kajian Lagaligo yang diampuh oleh pengampu tunggal kita adalah Opu Matua Cenrana Andiot dan Opu Tosa Sendriut yang sudah berada di samping saya. Kalau pada pertemuan lalu kita sudah sampai kepada bab 1 halaman 9, di mana kisah sudah sampai pada berkumpulnya para pembesar-pembesar di kayangan di atas langit untuk menyambut datangnya Sinaung Toja beserta Guru Riseleng dari Tok dan Toja dari dunia bawah. Karena kita sudah tahu sebelumnya bahwa ada 3 konsep dunia dalam Lagaligo, atau konsep kosmologi Lagaligo itu mengenal 3 dunia, yaitu dunia atas, dunia bawah, dunia tengah. Nah, kalau dunia atas itu para dewata di atas langit, dunia bawah itu adalah para dewata di bawah pertiwi, dan kemudian dunia tengah itulah yang menjadi tempat manusia beraktivitas. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai, termasuk juga membahas beberapa kosakata yang terdengar asing di telinga kita, dan semakin kesini, semakin ke atas itu nanti, semakin kita dari halaman ke halaman, semakin banyak kalimat-kalimat yang menarik untuk dicermati. Karena memang kajian kita ini lagi-lagi adalah kajian yang sifatnya tekstual. Sebenarnya kita tidak menekankan pada kisahnya, tapi lagi-lagi kita menekankan pada aspek bahasanya, kosakatanya. Kenapa? Karena itu yang penting untuk memahami maksud daripada Lagaligo itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memahami maksud kalau bahasanya sendiri kita nggak pahami. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah dan salawat untuk membuka kajian ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, untuk lebih mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Opu Matua Cenrana untuk melanjutkan kajian di halaman 10 dan 11. Oke, saya persilahkan kepada Opu Matua Cenrana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita Dr. Hilal yang saya muliakan dan segenap audiens yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita telah tiba pada halaman 10 dan insya Allah kita lanjutkan kepada ke halaman 11 nanti pada kesempatan yang berbahagia ini.
di mana pada bagian terdahulu disampaikan, diuraikan bagaimana riuhnya, bagaimana gemerlapnya para dewata memenuhi Botilangi dalam rangka menyambut panggilan atau undangan daripada Sri Baginda Patotoe. Ada yang menarik kami dapati pada halaman 10 dan 11 ini, di mana saya sendiri mungkin tidak selalu dibaca, tapi sangat terinspirasi dan mendapat pengetahuan baru. Hal mana saya pernah mengira, ini namanya kita dalam menggali tanpa henti pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan kebudayaan. Kadang-kadang kita memahami sesuatu yang kadang-kadang itu berubah ya dengan didapatinya hal-hal baru atau fakta-fakta baru. Salah satu yang di sini sangat diperjelas pada halaman 10 dan 11 ini secara mendetail disampaikan mengenai busana para dewata. Ya. Bagaimana mendetailnya pada halaman pertama tentang bagaimana busananya Sri Baginda Patotoe yang terbangun tidur dengan masalim perah dengan kain, hanya secarik kain lebar yang digunakan mirip seperti dewa-dewa Yunani, ya, pakaian Yunani mirip seperti pakaian ihram. Kalau di sini karena para dewata dari Buriliung ini, dari dunia bawah ini berangkat naik ke Botilangi itu mengenakan busana lengkap, dan itu dijelaskan dengan sangat-sangat mendetail. Ya. Nah, hal yang saya cukup takjub karena dari lembaran ini membuka kita punya wawasan. Misalnya orang zaman dulu pada masa itu mengenakan apa? Ya, saya pernah mengira bahwa sigarra itu, jadi pengikat kepala, sigarra itu hal mana jika di daerah Melayu, kawasan tanah Melayu sana itu ada yang menyebutnya sigar. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa sigarra itu tak lain adalah pengaruh budaya Melayu. Itu bagi sebagian orang. Ada juga yang berpendapat bahwa enggak, itu sigar itu yang disebut sigar di Melayu itu sesungguhnya adalah berasal dari sini, sigara. Nah, naskah Tatua budaya masyarakat Sulawesi Selatan yakni Lagaligo ternyata menyebut sigara. Jadi setidaknya ini menjadi satu fakta baru bahwa sigarra itu betul-betul sudah sangat-sangat lama adanya di Sulawesi Selatan, pada masyarakat Sulawesi Selatan, karena tertulis disebut pada naskah Ilagaligo, di mana di naskah Lagaligo seperti kita ketahui ada yang mendapati naskah Ilagaligo yang ditulis pada abad kedua. Jadi yang diceritakan pada lembaran 9, 10, 1 sampai 9, 10 dan seterusnya itu tak lain, jika ditulis pada abad kedua kita bisa memprediksi, bisa jadi berlangsungnya kronologi itu yang dituliskan ini bisa jadi pada abad pertama sebelum Masehi. Ya, berarti 200 tahun sebelumnya. Itu bisa seperti itu. Ini adalah tak lain adalah semacam perkiraan, ya, itu prediksi, ya, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Saya kira hal seperti ini merupakan suatu tugas pakar-pakar kita untuk meneliti lebih lanjut. Teman-teman biku sekalian, pada lembaran ini, lembaran 10, izin saya bacakan. Le papasana tudam makosor rilalempaga Jawa maket tile panruna kuak
tua ni lette parappa samang korana si pajuara dan rirampe ni lale Jawa mati nampana tupualangang sene batara si pantau nagili ronna datu palingin untuk panimpa wero na talo palola nyili le ya wacempah tanra talue kuwa adan na mutia unru ang kamanang ipale riawa le baruga parpa silengereta sapo si septa anaureta le namasua pa sia sapo si septa ri partiwi silengereta rito datoja le nadapi ni tanra tika na punay liu nasama-samang manat tinumong palili besir itunruan na guru risalang narini tona labalaunyi si pangkau kan opak karot dah baja-bajai di utampongan rita ngatasi natidja ronna guru risalang mapasin rua tuda lingkajo totok datoja sampuri api warani wero babalak si patandrakang pelawat candre tengah sowokang tandra risappa rikalalari balore tona lek napak bekep pucuk gonratu gajam pulawal landro mata solo ripindra napasi gerak ribu saempot totok datoja ripamiringa wero rakila candreo toaba riam porangang uang adat tia majar rakila sakka lingkaju guru risalla natarakka sisinau toja mapasin rua tu dal lingkaju sampu ri bunga waru rinaga. Jadi kita bisa mencoba menterjemahkan meskipun tidak bisa sebenarnya dari kata per kata ya. Karena jika kata per kata biasanya substansinya nanti didapat jika kata itu bersambungan menjadi satu kalimat ya. Jadi dinyatakan le Pak Basana udah makosor di dalam Pak Basana itu merujuk kepada juru bahasa ya, perkataan bisa jadi menjadi pengumuman ya. Udah makosor di dalam paga. Jadi yang berbicara mirip seperti kita kalau ada satu acara, ada pembawa acaranya, ada yang memberi pengumuman, ada yang menyampaikan, menerangkan semacam master of ceremony, MC-nya. Inilah yang memimpin acara, ya, untuk dijelaskan kepada segenap hadirin. Ya, jika kita dalam istana Kadatua Luwu disebut Pak Basana, biasa juga disebut Pangulugau. Ya, Pangulugau. Sudah makosor di dalam pagar. Dia duduk dengan tegak. Makosor di dalam pagar. Di dalam pagar. Jadi ada semacam pagar. Jadi istilah bahasa Bugis lama, pagar itu adalah pagar. Ya. Nah, biasa disebut temu pagar, artinya yang pagarnya sekeliling. Temu pagar artinya segi empat ya, 4 sisi itu dipagari. Temu pagar artinya. Ya, iya. Nah, latan dari pagar yang tidak dipagari. Ya, itu pengertian nama. Ya, pagar lipu pagar negeri. Ya. Nah, pagar. Jawa maketile pandulu. Nah, Jawa adalah pengikut, followers, ya, para pengiring. Maketi itu artinya sangat banyak, sangat banyak. Le pandulu, nah, pengiringnya. Jadi para Pak Basa ini, juru bahasa ini, pembawa acara ini, pemimpin acara ini, itu diiringi banyak pengikut, ya. Nah, sampai disebut barat Jawa maketi le panrulu. Nah, jadi panrulu itu
Pandrulu. Sama dengan kita pahami Mandrulu. Mandrulu itu kalau pergi dalam acara pengantin, mapendrek boting sekarang bahasan. Kalau dulu disebut Pandrulu, yang mengiringi pengantin laki-laki naik untuk menikah, kawin di kediaman pihak pengantin perempuan mempelai wanita. Para pengikutnya itu disebut Pandrulu, termasuk pembawa erang-erangnya. Itu Pandrulu semua. Pengiringnya. Pengiring. Ya. Puamua nih, lete parpa. Disitulah semua, disitulah katanya. Dia tetap berada pada lete parpa. Ya. Sama korana sifat juara. Jadi lete, dia berbicara tentang pada tempatnya lah lete parpa, nama seorang dewa. Ya. Sama korana sifat juara. Dia berada di situ beserta dengan segenap pengiring. Ya. Nah, saya curiga dalam maksudnya ini lete parpa inilah adalah Pak Basana. Adalah orang yang membawakan acara beserta dengan seluruh pengiringnya. Ya, jadi semacam panitia, ketua panitia. Tandri rampe ni lalle icawa mati nampana. Tandri rampe tidak disebut. Ya, artinya ibaratnya ingin naskah ini bahasanya mencoba menyebut satu demi satu, menggambarkan keriuhannya, menggambarkan keramaiannya. Tapi dia katakan ya tidak bisa disebut semua. Betapa dia hanya mau menyatakan bahwa betapa megahnya, betapa ramainya, akbarnya acara ini. Ya, tupualang seni Batara Sumatera. Jadi seni Batara yang tadi dengan lete parpa yang tadi pada halaman terdahulu menceritakan bagaimana mereka berdatangan, ada dari utara, dari selatan, ada dari ini, beserta dengan pengiringnya dengan payungnya yang seperti katanya ibarat bara yang bertebaran, karena payungnya terbuat dari emas yang berkilauan. Ya, ini masih dalam rangka ini dia ceritakan. Ya. Nagili rona Datu Palinga. Nah, jadi Datu Palinga adalah permaisuri, ya, Patoto tersadar bahwa ada keramaian di bawah ini, di halaman, ya, di halaman istananya. Rutu panimpa wero natalom. Nah, rutung itu adalah menurunkan. Jadi kalau misalnya di pembaringan ranjang, ya, losban, ada bocok, ada kelambu. Nah, jika ingin dibuka irutung, artinya dari atas diturunkan ke bawah, irutung namanya. Nah, di sini disampaikan rutung alangan senek bata rutu panimpa wero nakalong. Panimpa itu adalah jendela. Berarti kalau begini, jendela itu bukan terbuka dua seperti sekarang daun pintunya. Itu naik turun. Iya. Jadi kalau diturunkan begini, maka kelihatan di luar. Kalau mau ditutup dikasih naik. Ya. Di mana disampaikan di situ panimpa wero. Nah, ini wero lagi-lagi ada hubungannya dengan petir yang jernih yang berkilauan. Nah, natalong, maka ia menjenguk keluar. Ya. Palolang nyilik riawa cempah tandra talue. Nah, ini bahasa sastra. Palolang nyilik. Dia melempar pandangannya. Lolang itu ibaratnya orang sedang berjalan. Matanya, penglihatannya itu seakan berjalan. Dia melihat ke sekeliling. Palolan nyili ibaratnya dia menyapu pandangannya ke bawah. Riawa cempah, yakni yang dibawanya pohon asam. Ya. Hua adana mutia unru. Maka berkatalah Mutia Unru. Ya, siapa Mutia Unru? Tak lain adalah Datu Palinga sendiri. Ya. Itu adalah namanya dan itu adalah merupakan gelarannya. Ya. Ya.
Angka manang ipale riawa. Ternyata katanya mereka berada semua di bawah. Ya, ibaratnya orang yang baru sadar, wih ternyata ramai di bawah. Ya, ya. Le baruga perepa. Angka manang ipale riawa, le baruga perepa silingareta. Jadi ternyata mereka semua sedang berada di bawah. Para silingareta, para saudara, para keluarga kita, para kerabat kita, yakni berada pada baruga perepa. Artinya baruga bangunan pendopo mirip kayak semacam pendopo seperti sekarang, ya, yang disiapkan untuk menyambut tamu sebelum ia naik ke rumah utama, istana utama. Ya. Tangkamanang ipale riawa, le baruga perepa silingareta, sapusi seta, anaureta. Nah, ini sudah pakai istilah saposisa. Saposisata artinya sepupu satu kali kita. Terus anaureta. Nah, ini adalah kemanakan kita. Nah, dalam bahasa Lagaligo ini dan juga pada lontara-lontara yang lama, istilah anaure itu sesungguhnya adalah suatu sebutan istilah yang bersambungan yang sesungguhnya berasal dari dua kata, anak dan ure. Anak berarti anak, ure itu adalah emas. Anak emas tak artinya dia adalah kemanakan kita. Kalau dia menyebut inaureta berarti tante kita, bibi kita. Entah ia perempuan, saudaranya bapak kita, saudaranya ibu kita, atau sepupunya bapak ibu kita. Ya. Kalau dia sebut amaureta, itu juga berbeda. Amma itu adalah bapak, ure itu adalah emas, artinya sesuatu yang berharga, maka disebut itu adalah bapak emas kita. Sama istilahnya sekarang paman atau om. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang disingkat jadi amure. Iya. Le nama suwa, wah, sia saposi seta riparti. Ya. Namun katanya nama suwa, pak. Ya, seakan-akan bahwa akan datang lah, pastinya saposi seta riparti. Nah, ya, ini mereka datanya dari Paratiwi, mereka sudah ramai sepupu-sepupu kita dari Paratiwi katanya. Jadi masua itu bisa berarti kalau api nyalanya besar, maka itu disebut masua. Bisa juga sesuatu yang berkembang biak sangat padat, itu juga masua. Masua bola. Ya, bisa juga orang bilang sawe. Ya, bisa juga masua. Jadi ini sebenarnya kalau diartikan kata per kata kadang-kadang menjadi bias akhirnya. Tapi kita cuma menjadarkan, memahami bahwa itu adalah sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang besar. Nah, kemudian le nadapi nitandra tikana punailium. Nah, katanya sudah tibalah waktu hari yang ditandai oleh punailium. Siapa punailium? Liung itu adalah sesuatu yang di bawah, sesuatu yang berlubang. Yang artinya punailium ini tak lain adalah Guru Risalah. Itu gelar lainnya, ya, sang penguasa dunia bawah. Nah, sama-sama mana timumung. Nah, jadi dikatakan di sini maka bersama-samalah mereka katanya memunculkan diri. Timumung, timu itu bisa berarti mulut. Tapi jika dibuka ia disebut matimumung, maka itu menjadi gerbang, menyatakan memunculkan diri. Ya. Palilik besir itu ruan Guru Risalah. Palilik besir itu ruan. Artinya iya, palilik besir di sini bisa berarti para taklukan. Ya, bisa juga menjadi sesuatu pengikut yang pengikut setia. Ya. Jadi palilik besir itu ruana Guru Risalah. Jadi Guru Risalah yang juga alias Punailium ini diikuti, diiringi oleh para palilik besinya, para taklukannya, para negara-negara bawahannya. Narini tona la balaunya si pangkau kan. Dan disinilah
mereka bertemu, mereka dalam perjalanan itu, iring-iringan yang panjang itu, mereka tiba pada kawasan di mana Labalaunyi, di situ dia berkuasa. Nah, di sini si Pangkau Kang, Mangkau itu, Pangkau itu bisa berarti kedaulatan, bisa juga berarti perbuatan, ya, bisa jadi perbuatan. Popakaro dah baja-bajai. Nah, di sini Labalaunyi si Pangkau Kang, Popakaro dah baja-bajai itu adalah tak lain adalah merupakan gelarannya. Nah, banyak pendapat. Kalau saya, orang bilang di sini disebut Pung Pak Karodah. Jadi kalau dibaca dibagi dua, Pak Karodah berarti paha. Karodah itu adalah Garuda. Bilang paha Garuda, padahal kalau tidak seperti itu. Pung baru Pak Karodah. Pung itu adalah pusat atau pokok, batang. Pak Karodah yang mengendarai Garuda. Baja-bajai selama-lamanya. Ya, baja adalah besok, tapi kalau disebut baja-bajai artinya sesuatu yang abadi, yang selamanya, yang abadi mengendarai atau sang pemilik Garuda. Itu adalah gelaran daripada Labalaunyi. Ya. Riwu Tempungan Riteng Ngatasi. Nah, ini adalah gelarannya juga Labalaunyi. Nah, inilah uniknya Lagalilo naskah ini. Kadang-kadang menyebut suatu tokoh yang baru, maka mengikutlah banyak-banyak dia punya gelaran. Riwu Tempungan, ya, Riwu Tempungan Riteng Ngatasi. Dialah yang betul-betul bisa mengagulkan diri. Matempo. Matempo itu angkur. Ya. Itu mengagulkan diri. Ialah yang memang pantas mengagulkan diri, sang perkasa di tengah tasi, di tengah lautan. Karena Labalaunyi itu ada yang menyatakan dia adalah anaknya Guru Seleng, ada yang menyatakan saudaranya. Ya, nah, itu kalau di sini saya melihat sepertinya itu saudaranya, bukan anaknya. Kalau kita baca keren dalam itu bagaimana hasil kajiannya dari Mates, ya sepertinya disebutnya anaknya. Kalau saya dari banyak kesempatan kelihatannya itu seperti saudara atau sepupu. Ya, kita lihat berikutnya. Nanti jaronang Guru Risalam. Ya. Mapasin ruwa tudal lingkajo totok datoja sampuryapi warani wero. Maka tampillah Guru Risalam. Mapasin ruwa tudal lingkajo totok datoja. Mapasin ruwa bisa berarti mempersandingkan. Ada dua hal yang dipersandingkan. Siapakah itu? Tak lain adalah Guru Risalam dengan istrinya. Ya, mapasin ruwa tudang lingkajo totok datoja. Jadi beliau tidak berjalan. Dia sedang diusung pandu. Ya, berserta dengan permaisurinya. Nah, disebut di sini ada kata menarik, tudang lingkajo totok datoja. Apakah arti lingkajo? Lingkajo itu adalah sesuatu yang sempurna. Biasa dalam Lagalirgo kita baca malabbi lingkajo upun nawar. Malabbi artinya memiliki keutamaan, lingkajo artinya sesuatu yang tidak bisa lagi diragukan. Memiliki kesempurnaan baik dari segi postur tubuh, perawakannya, wajahnya, kulitnya, dan ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, kesaktiannya. Ia bisa terbang, ia pintar, ya, parasnya, ganteng, dan lain itu sebut lingkajo, ya, sesuatu yang serasi, ya. Jadi kesempurnaan lingkajo itu bisa juga berarti serasi. Kalau disebut mapasin ruwa tudal lingkajo, maka ia duduk serasi berdampingan dengan sama-sama kesempurnaannya, dengan sama-sama keutamaannya. Totok dan toja, kesempurnaan kedudukan orang berdatoja, ya, orang buriliung, karena beliau adalah dewatanya sendiri, beliau adalah pemiliknya. Nah, kemudian sampuryapi warani wero to abalate. Nah, istilah sampuryapi ini kita
baca kembali kemarin itu pada halaman-halaman pertama tentang penggambaran bagaimana Sri Baginda Patotoe. Ya. Ripatan rekeng ulawat cendre tengah sawokan. Nah, ripatan rekeng ditindis, ya, ditutupi ulawat cendre. Nah, ini kalau saya ini mirip seperti ulawat cendre itu ada kain keemasan. Jadi kalau istilahnya kita ada orang bilang cinde sekarang, kain cinde. Cinde kain yang bermotif berbunga-bunga, biasa bersulam, ya, dimana itu biasanya keemasan. Nah, di sini katakan ripatan rekeng ulawat cendre tengah sowokeng. Nah, istilah tengah sowokeng di tengah perjalanannya. Mupalepang di tengah sowokeng. Engkau menghentikan aku di tengah perjalananku. Ya, di tengah pengembaraan, di tengah perjalanan pokoknya. Itu tengah sowokeng namanya. Tandra risapa rikalalari balore tona le napak bekep wujud konrad. Nah, inilah mulailah disinilah digambarkan bagaimana indahnya busana mereka. Sampai disebut ada Pak Beken. Ya, Pak Beken artinya ikat pinggang. Ya, berarti dia mengenakan juga Pak Beken. Dia mengenakan ikat pinggang. Ya. Nah, ikat pinggangnya seperti apa? Nah, dia bilang ucuk gonratu. Sesuatu yang dibuat di mana bahan-bahannya berasal dari atas langit. Yang gonratu itu sesuatu mirip gong, sesuatu pasak yang bisa membuka pintu langit untuk menuju ke bawah. Artinya saya mencoba berimajinasi. Bahkan busana yang dipakai suami istri, maharaja dan maharatu dari dunia bawah ini adalah ibaratnya bahan-bahannya terbuat dari kuncinya langit yang memungkinkan ia bisa naik turun. Ya, sebagai orang istimewa. Ya, meskipun ia bukan maharaja alam semesta sebagaimana Patotoe, tapi ia memiliki akses, ya, sampai busananya itu bisa menjadi pembuka kunci bahan-bahannya yang menjadi kunci yang membuka gerbang langit. Ini dahsyatnya. Iya, Gajah Pulawang Landro Mata Solo. Nah, Gajah Pulawang itu adalah keris emas. Ya, Gajah Pulawang Landro Mata Solo yang ditempah Mata Solo, di Mata Solo, negeri yang berada juga di bawah di Pertiwi, di dunia bawah. Napas Sigera Ribu Saempo Lotos dan Toya. Dia memakai sigara. Sigara itu memiliki adalah pengikat kepala yang bisa berfungsi sebagai mahkota. Sesuatu yang dipasang tidak seperti sigara sekarang. Sesuatu yang membutuhkan waktu ketika ingin dipasang di kepala. Karena ia ada di linting dulu, digulung. Gulungannya menjadi bongkol, itulah yang disebut bagian sigara itu. Apalagi istilahnya bukan, ada istilahnya itu bagian depannya itu semua ada namanya. Ya, ada jombe. Itu yang bagian ikatan. Ya. Kemudian ripa miringa wero rakila cendre tawaba. Ini bagian dari sigaranya. Ya. Pamiringnya artinya itu terbingkai, ada garis di pinggirannya. Ripa miringan wero rakila. Nah, ini garisnya itu terbuat dari sesuatu yang berkilauan, yang dimana bahannya itu dari rakila, artinya dari petir. Ya. Nah, terus riamporanga bunga detia majar rakila. Nah, itu lagi-lagi riamporangan itu dihamburkan yang porang, ya, sesuatu
seke lingkajo guru Rasulullah. Nah ini sesuatu pujian, sanjungan, betul-betul katanya sempurna seke lingkajo, kemuliaan, sebetapa sempurna kemuliaan dari segi lahir batin guru seleng ini. Nataraka si Sinautoja, maka bangkitlah dari tempatnya Sinautoja. Napasin ruwa tudalim kajo, nah, berdampingan dengan sarasinya, ya, dengan suaminya. Sampu ribu ngawaru rinaga. Nah ini tiba masanya tadi itu dari beberapa baris itu menceritakan bagaimana gambaran busana yang dikenakan oleh Guru Saleh. Nah di sini dengan bahasa yang indah, ya, kalau dalam bahasa Inggris by the way, ngomong-ngomong, ya, ngomong-ngomong tentang nataraka sinasa sinotonya, seakan-akan ia bangkit, padahal ia penyair ini akan mencoba membuat kalimat sambungan supaya tidak terjadi, tidak terpotong plot kisah itu. Maka ia ingin menyanjung, menggambarkan bagaimana modelnya Sinautoja ini, busana apa yang dikenakan, sampu ribu ngawaru rinaga. Nah ini dia cerita tentang sarungnya dulu, ya, sarungnya. Nawaju seti celak risuki. Nawaju, kalau diartikan satu kata nawaju itu artinya keracunan, terkontaminasi keracunan. Nah, padahal di sini nawaju artinya sesuatu yang berlebihan. Betapa banyaknya seti celak risuki. Seti celak itu tak lain adalah emas. Artinya betapa banyaknya emas yang melekat pada busananya. Sampu itu sesungguhnya adalah busana. Ya, busana terusan. Ya. Ripa miringi ulawat cendre toja. Dia sarungnya ini dipamiringi, ada garis yang menjadi bingkainya. Ulawat cendre artinya benang emas, benang keemasan, kain keemasan yang ditenun oleh orang Todat Toja. Kalarukati, nah, kalarukati tatangga itu pulau siwali. Nah ini kalarukati, ini istilah kalaru. Ya, ada yang menyatakan kalarung itu, ya itu jelas kalarung itu adalah aksesoris emas. Iya. Kalau kati, kalarukati bisa jadi adalah Ponto. Bukan, dia adalah simak taya. Simak taya, ya. Iya. Dimana disebutnya itu 70 siwali. 70 lapisnya, barangkali kecil-kecil. 70 sebelah. Ya. Natepo lola riparamata. Natepo lola paramata. Nah, kalaru itu adalah potong. Jadi 70 mirip semacam beroncong sekarang. Jadi itu kalaru. Nah, kemudian natepo dan dibatasi kiri kanan dari ujung ke ujung. Jadi itu kalau kita lihat natepo, di sini foto 70 kecil-kecil beroncong. Nah, di sini lola, ada di tepo artinya dibendung. Di sini juga ada. Biasa pakai pengantin itu. Iya, disebutnya lola. Lola itu kata lain sebenarnya secara aslinya, ya secara ininya adalah lola itu adalah kerang yang melingkar. Ya, tapi di sini disebut lola itu adalah gelang emas yang besar yang bentuknya melingkar tapi terbuat dari emas. Ya. Nah, natepo lola riparamata. Lola itu adalah foto besar yang dikasih berhiaskan, bertatahkan permata. Ya, cicing rirua raka sikakba rilapa majang. Jadi dia juga mengenakan cincin, ya, yang sangat banyak. Rirua raka, ya, rirua raka itu, ya kita lanjutkan. Cicir rirua raka rikakba rilapa majang. Nah, terus artinya
perlu diketahui bahwa cicing itu orang dulu itu tidak satu. Misalnya cicing seperti ini tidak satu seperti ini. Cicing itu siu-siu itu ada banyak cicing yang disatukan. Nah itu disebut rirwaraka, artinya yang dirangkapkan, Oh iya iya. yang dikaitkan menjadi satu. Iya, seperti itu maksudnya. Nah, kanuku laju lek raun-raun, kanuku laju lek raun-raun. Orang dulu perempuan itu memakai sambungan kuku. Itu juga adalah perhiasan. Kanuku palsu tapi masuk dari sini Panjang. dia panjang seperti cakar, seperti itu menyerupai, mirip seperti cakarnya burung merak. Ya, biasa disebut camik kanuku dalam Lagaligo, biasa juga disebut kanuku laju. Laju itu sesuatu yang panjang. Kalau orang bilang kanuku laju artinya pohon kelapa yang sangat tinggi. Iya, pohon kelapa yang sangat tinggi. Ya. Kemudian Saka lingkaju guru risallam alaibin. Sungguh sempurna keutamaan, kemuliaan guru risallam alaibine, suami istri. Ya. Kemudian nasorok tu dari mene laming le rumah. Jadi tadi berdiri, bangkit, duduk beserta dengan suaminya, istrinya ini. Maka dia duduk dua bersanding dengan sarasinya. Ini dalam lalu ia sorok tuda, maka ia bersandar, ya, bilang sandre, ya, nasorok tuda rimene laming lek rumah. Nah, lek rumah. Jadi ini laming pertanyaan, ini pelaminan, tapi sesuatu yang mungkin menurut saya adalah sesuatu yang berpausungan, kayak sinrangan. Tapi sinrangannya sangat tanduk ini sangat istimewa sampai menyerupai laming. Ya. Pelaminan. Sebegitu indahnya. Kemudian si Tandra Take Malaibine ini sangat menarik. Si Tandra Take Malaibine orang berdampingan itu dengan ini take, ini tangan, ini tangkai. Si Tandra Take artinya tangannya itu saling bergandengan. Ya, saling berkaitan. Ya. Nah, dapat timpo raung sak nah patururiu mapasian rewero rakila dasi Bali. Nah ini perjalanan di mana pengikutnya banyak dan itu terjadi gemuruh. Ya, mapasian re disebut mapasian rewero rakila dasi Bali. Ya, jadi perjalanan itu demikian hebohnya dan segala gejala-gejala alam mengikutinya. Ya, gegap gempita. Ya, sampai petir menyambar-nyambar. Dalam perjalanan itu, ini bukan perjalanan orang biasa. Ia adalah dewa yang sedang berjalan. Nah, kemudian Pak Hendrik pasang, Pak Bitte Bombang. Perjalanan kalian ada dari bawah terus sampai di samudra. Maka perjalanan itu Pak Hendrik pasang sampai air pasang naik menggunung. Pak Bitte Bombang. Pak Bitte itu semacam mengadu sampai katanya bombang itu adalah ombak. Sampai ombak itu beradu bertubrukan. Ya, ketika ia datang, ya, ini luar biasa. Menrek ni ronang Punailium. Maka naiklah katanya Punailium, sang pemilik lubang, yang pemilik dunia bawah. Artinya tak lain adalah Guru Risalang sendiri. Polalang elung mak jalekai megah makatu, ya. Nah ini maka naiklah. Dari mana? Ia sudah melewati batas Burilium. Ya, ketika itu polalang elung, polalang mengendarai, bisa juga melewati. Elung itu adalah awan, ya. Terus disebut, iya, mak jalekai megah makatu. Dia melangkahi, mega itu ya mega seperti ini. Makatu itu yang beraturan, ya, yang berbaris. Ya, naparanay saliwuwongang
nalalangengi wirorakila natakadapi ribotilangi. Nah, ini gambaran bagaimana perjalanannya ketika meninggalkan Buriliung melalui dunia tengah, kemudian ia naik ke awan, ya, mengendarai awan, melewati awan, sampai ia melewati, melangkahi mega-mega yang beraturan, yang berbaris. Nah, kemudian naparana saliwuwongan, itu semua adalah gambaran alam yang di angkasa, ya, perjalanannya. Nalalangangi Wero Rakila, ia dituntun oleh Wero Rakila, artinya petir yang putih. Baratnya di depannya itu ada yang membuka jalan dalam perjalanan iring-iringan yang sangat panjang itu. Natak kadapi ribotilangi, maka tibalah mereka ribotilangi. Narilat garet tangak parapat, maka dibukakanlah pintu gerbang langit. Ya, calikerana lek langit, ya, pintu itu calikera, tangak parapat itu bagian. Calikera itu sesuatu yang berputar, sampai ada yang menyatakan jangan calikera itu adalah cakra, jentera, ya. Calikera nalek langit palacakna, ya. Tak kadapi ni ranra langkana di datang riwu. Nasi tujuan pegamuai anaurena, maka tibalah mereka pada langkana, yakni di Letenriu, bagian daripada langit itu paling bawah. Nasi tujuan pegamuai anaurena, dan kebetulan nasi tujuan tak kalah, dan kebetulan ada kemanakannya masaliwenna ritanete Pak Biteoli. Waktu itu ada kemanakannya, ketika ia tiba di situ didapatinya kemanakannya sedang mengadu ayam, sedang mengadu petir. Ya, itu permainannya orang di langit. Saurakila paluru toto. Ya, paluru toto. Jadi itu bukan toto, ya. Saurakila, saung itu sabung, menyabung. Rakila itu adalah petir. Paluru itu adalah sesuatu yang maju, ya. Paluru toto, palua-lua api dewata. Nah, jadi palua-lua itu menyalakan sampai sangat besar tinggi api dewata. Sompah maka ada balasan riu. Maka sambil menyembah, maka berkatalah balasan riu. Kemanakan sang ini. Kemanakan yang tadi digambarkan yang sedang mengadu petir ini. Lepa komai puang pon ratu. Singgahlah wahai tuanku, puang pon ratu. Mat jala tika rijajarem. Mat jala tika rijajarem. Ya, jadi artinya di sini tika itu adalah matahari, ibaratnya bernaung sementara di jajaremu, ya. Ini juga adalah tempatmu, bukan tempat luar, ya. Jajaran tika. Tasitindro pamenrek mana eri Botilangi. Nantilah kita beriringan bersama naik ke Botilangi. Apa nadapi maneng manekeng. Apa nadapi manekeng ubi. Nah, ini menarik. Ini masih dipakai sampai hari ini, ya, karena katanya kami juga mendapat undangan. Ya. Obi itu artinya undangan. Mak baliada sinau toja, keru jiwamu anak pon ratu. Maka menjawablah Sinang Toja, istri daripada Guru Rasulullah. Keru jiwamu anak pon ratu. Sungguh katanya selamat, semoga panjang umurmu, semoga kuat semangatmu wahai Ananda, anak pon ratu. Lek telepang mak jelek rilangkanamu. Saya tidak bisa singgah untuk beristirahat sejenak pada istanamu. Apa mabelamu apa ronang ridwallah. Karena sesungguhnya katanya perjalananku, tujuanku ini masih jauh. Kerwalete. Lek nadapi ni tanra tika nan jangan. Maka katanya karena sesungguhnya sudah tibalah waktu yang telah ditentukan oleh orang tuamu. Berarti balasan riu ini
siapa namanya tadi ini, balasan riwu ini tak lain adalah kemenakan daripada Guru Selang, artinya anaknya Pak Toto. Saya kira Adinda, Dr. Samsul Hilal dan para segenap audiens dimanapun berada, halaman 11 ini sampai di sini. Insya Allah pada waktu berikutnya kita bisa sambung ke halaman berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebenarannya kita kembalikan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Opu Matua Cenrana yang telah mengkaji pada malam hari ini halaman 10 dan 11 di bab 1 Lamula Tahu Lagaligo. Ini sudah diceritakan di terakhir tentang bagaimana proses naiknya Punnai Liung yang memiliki pemilik dunia bawah, yaitu Guru Riseleng bersama dengan Sinaon Toja berpasangan. Itu sudah mulai naik ke langit dan sudah sampai ke langit pertama, ketemu dengan balasan riu yang sedang mengadu petir, meluap-luapkan, menyalakan api dewata. Dan Guru Riseleng dan pengiringnya yang digambarkan begitu banyak mencoba tetap ingin naik ke Rual Leteh karena masih sangat jauh perjalanannya ke Rual Leteh. Dia tidak singgah di istana balasan riu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan pertemuan kedepannya kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita untuk terus mengkaji Lagaligo ini, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, istilah-istilah baru dalam teks Lagaligo ini. Termasuk tadi soal busana, termasuk juga di situ tadi ada sigerak. Jadi sangat detail dijelaskan. Mudah-mudahan di lain